Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir bersama-sama kita mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mengkaji dan sekaligus mengambil hikmah dari sirah nabawiyah yang kita pakai kitabnya adalah Khulasah Nurul Yaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita akan mengkaji, membahas dan menceritakan dan tentunya sekaligus mengambil hikmah pelajaran yang terkandung di dalamnya, yakni tentang wafatu Khadijah, zawaju Saudata wa Aisyata radhiyallahu anhunna. Ibunda Khadijah atau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, zawaju Saudah dan pernikahan Nabi dengan Sayyidah Saudah wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anhunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ketiganya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Yang pertama, fis sanatil ashirati minan nubuwah, pada tahun ke-10 dari kenabian, tuwfiyat as-sayyidatu Khadijah, maka meninggallah Sayyidah Khadijah, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fahasina 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan. Dengan meninggalnya Ibunda Khadijah, Rasulullah itu sangat-sangatlah bersedih banget. Kenapa? Li'annaha kanat tuhibbuhu. Karena Khadijah itu sangat cinta banget sama Nabi, Pak. Cinta banget. Wa tamna'u anhu ada Quraisy. Dan Khadijah itu adalah seorang istri yang selalu membantu menghalangi orang-orang Quraisy ketika mereka mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka punya tempat tersendiri, Pak, di hati Nabi. Itu Khadijah. Dan Khadijah radhiyallahu anha itu termasuk salah satu anugerah ataupun nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Itu Khadijah. Beliau mendampingi Rasulullah selama seperempat abad. Seperempat abad. Karena begini, Rasul nikah dengan Khadijah itu kan, Khadijah kan umurnya berapa? 40 tahun. Nabi umurnya 25 tahun. Khadijah itu meninggal di usia 65 tahun. Saat itu ketika Khadijah meninggal, umur Rasul itu 50 tahun. Berarti Rasul dengan Khadijah berumah tangga berapa tahun? 25 tahun. Ya. Lumayan lama enggak kira-kira? Lumayan, Pak. Seperempat abad ya. Betul enggak? Ya kurang lebih kan begitu ya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Khadijah itu subhanallah seorang istri yang sangat menyayangi suaminya, baik dalam keadaan resah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan bahagia. Khadijah itu selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan kritis. Dan beliau selalu mendampingi Rasulullah ketika beliau menyampaikan risalah. Ini kan jihad yang sangat besar, Pak. Kenapa? Ini kan di awal-awal dakwah, Pak. Tidak mudah untuk menyampaikan dakwah itu, tidak seperti membalikkan kedua belah tangan kita awal-awal Islam. Menyampaikan risalah tauhid yang menurut bangsa Arab itu, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu adalah ajaran baru. Pada sebenarnya kan tidak dong. Sebelumnya itu ada siapa di situ? Ajarannya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka itu kan menyimpang. Ya. Tapi karena rentan waktu yang lumayan panjang sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi itu seolah-olah baru, Pak. Seolah-olah baru. Padahal ajaran yang dibawa oleh Rasul itu yang intinya sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Khadijah itu subhanallah selalu mendampingi beliau dakwah, istri solehah begitu. Maka sangat wajar Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu bersedih dengan kepergian beliau, istri yang sangat solehah. Bahkan kalau kita baca dalam sebuah riwayat itu, Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampaikan salam kepadanya dari Rabb-nya dan sampaikan kabar kepadanya
tentang sebuah rumah di surga. Itu salam dari siapa? Dari Allah. Yang disampaikan dari siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Satu rumah itu disediakan oleh Allah untuk Sayyidah, untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, karena perjuangannya itu betul-betul hebat, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wanita yang sangat kaya raya, Pak. Itu apa? Akhirnya jadi tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena beliau sumbangkan untuk kepentingan dakwah. Subhanallah. Maka dapat kabar, ya. Dan ini jaminan, ya, Khadijah sudah disediakan apa? Satu rumah di surga yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan. Namanya di surga yo enak lah, gitu kan. Apalagi rumah di surga, orang koyo rumah di dunia. Nek rumah di dunia kadang yo sumuk tuh, walaupun ada kipas anginnya, gitu kan. Nek di surga yo enggak, Pak, yo enggak sumuk, enak lah pokoknya di surga. Dengan subhanallah. Itulah yang disediakan oleh Allah untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, fatazawwaja ba'da wafatiha. Setelah Khadijah wafat, maka Rasulullah menikah dengan Saudah. Ya, dengan Saudah, wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya Khadijah. Namanya siapa? Saudah. Ya, Saudah. Rasul menikahi Saudah itu dalam keadaan janda. Kenapa? Karena beliau itu ditinggal oleh suaminya, wafat maksud saya. Ya, wafat. Kan Saudah dengan suaminya ini kan hijrah ke negeri Habasyah, hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Kemudian dalam salah satu riwayat disebutkan ketika sampai di Habasyah, suami daripada Saudah ini meninggal. Mereka dua-duanya beriman, ya Pak. Artinya semua pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya juga beriman, Saudah juga beriman. Kenapa? Karena mereka hijrah ke negeri Habasyah. Lapas di Habasyah suaminya itu meninggal. Atau dalam salah satu riwayat disebutkan suaminya meninggal di Mekah, ya, setelah dari Habasyah, ya. Khonifuddin rahimani rahmatullah. Ba'da an tuwaffiya anha zawjuha wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi wa khalafat aqaribaha. Saudah adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan beliau menyelisihi para kerabatnya yang tentunya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Saudah dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan janda, dan beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, dan Rasul menikah di Mekah dengan Saudah. Kemudian yang ketiga, wa ba'da syahrin, setelah berlalu 1 bulan. 1 bulan. Aqada ala Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu Rasul nikah dengan Saudah, berselang 1 bulan dalam kitab ini, ya. Itu beliau nikah dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha, putrinya siapa? Abu Bakar. Berarti kan Aisyah berarti nomor berapa? Urutannya nomor 3 atau Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah. Ya. Wahia fisabi'ati min umriha, disebutkan di dalam kitab ini beliau pada saat itu pas dinikahi oleh Nabi berumur 7 tahun. 7 tahun. Tapi 7 tahunnya orang Arab itu beda loh ya Pak ya, dengan 7 tahunnya orang
Indonesia. Nah, orang Indonesia umur 7 tahun masih kecil enggak? Masih kecil. Ini orang Arab pada zaman dulu ya. Itu 7 tahun udah lumayan, Pak. Udah lumayan. Nek orang Indonesia umur 7 tahun ya sek. Tapi orang Arab dulu ya umur segitu sudah. Apalagi Aisyah ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang sangat spesial memang, yang memang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umur 7 tahun ini dalam kitab Khulasah Nurul Yakin ini. Tetapi kalau di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, Sirah Nabawiyah, di sana dijelaskan bahwa umur Bunda Aisyah itu berumur 6 tahun. Kalau di sini berapa? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan berarti kan lebih muda lagi tuh kalau 6 tahun. Ya, 6 tahun. Riwayat yang lain itu juga disebutkan beliau nikah dengan Aisyah itu 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. Berumur berapa tadi? 6 tahun. Dan dicampuri oleh Nabi ketika beliau berumur 9 tahun di kota Madinah. Jadi nikahnya di mana? Di Mekah. Ya, dicampurinya di mana? Di Madinah. Jadi berarti nak nikah kemudian kan tidak masalah ya, artinya apa bahasanya Pak? Apa dijarin dhisik? Bukan gitu ya. Maksud saya tidak langsung satu rumah, mungkin begitu ya Pak ya, mungkin begitu ya. Nabi nikahnya itu umur 6 tahun Aisyah, kemudian dicampuri oleh beliau umur 9 tahun. Karena ada loh orang yang nikah itu yo lali sama istrinya. Bar nikah yo lali. Nek kita panjenengan kita lali ora bar nikah. Ada loh orang itu ya bar nikah yo lali. Tiba-tiba nikah gitu kan. Ya. Lupa dia, mungkin dia tidak terlalu bersemangat untuk nikah. Mungkin begitu. Khonifuddin rahimanillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nikah dengan Sayyidah Aisyah itu bukan sembarangan, Pak. Tapi beliau nikah dengan Aisyah itu berdasarkan petunjuk langsung dari Allah. Itu spesialnya, Pak. Langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan isyarat untuk menikahi Sayyidah Aisyah itu lewat mimpi. Mimpi sampai 3 kali, 3 malam. Berturut-turut mimpi. Ya. Ya. Nek jenengan pas mau nikah mimpi badan. Ini isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memilih dan menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan mimpinya seorang nabi itu kan wahyu, Pak. Mimpinya seorang rasul itu wahyu. Seperti mimpinya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail kecil. Itu kan lewat mimpi. Ketika beliau bermimpi pertama itu kan Nabi Ibrahim masih ragu, Pak. Nek kalau kita bahasakan opo yo iya ya. Nek bahasanya kayak seorang bapak nyembelih anaknya. Ya. Jadi Ibrahim tuh yang merasa heran dan belum percaya kan begitu kan? Artinya kan masih ragu lah begitu kan dengan perintah ini. Tapi kok besok malamnya kok yo mimpi lagi. Kemudian besok malamnya kok yo mimpi lagi. Baru belum mantap yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun yang menurut akal sebagian manusia secara umum ya itu kan sesuatu yang tidak wajar. Kenapa seorang bapak disuruh untuk menyembelih anaknya?
Tapi bagi Nabi Ibrahim itu beda karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman kan juga mestinya harus begitu, Pak. Walaupun syariat itu menurut kita, menurut akal kita kok ora masuk akal mungkin ya Pak ya, menurut kita gitu kan. Tapi kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita laksanakan. Kayak seperti kita sholat itu loh. Nikah ada nggak di antara kita? Ya, artinya jenengan ngerti nggak kira-kira apa hikmahnya kenapa jenengan harus ruku, kenapa ya harus sujud, kan begitu Pak? Kenapa harus berdiri, kenapa Al-Fatihah, kan begitu kan? Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman kan tidak masalah, yang penting siapa perintahnya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang mempergunakan akalnya, mungkin mereka akan berkata, "Ya apa ya ruku, kenapa ya sujud?" Kan begitu kan? Apa ya fungsinya, kan begitu kan? Tapi bagi orang-orang yang beriman itu tidak, selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, siap untuk dilaksanakan. Kenapa? Ada perintah itu, ada syariat itu yang bisa kita langsung pahami hikmahnya dan maknanya, tapi ada syariat yang mungkin belum kita pahami hikmahnya. Yang penting itu apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Begitu orang yang beriman. Ya. Bahasa iki ora akeh protes diperintah yo protes dhisik dengan bagi orang yang beriman siap sami'na wa ata'na, itu orang yang beriman, gitu kan? Ya. Kayak seperti yang apa kosong lapar tapi bagi orang yang beriman kan enggak apa-apa, itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama Nabi Ibrahim juga begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Maknanya kalau kita kembali lagi kepada pembahasan tadi, itu ternyata Rasul nikah dengan Aisyah itu ya itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, isyarat dari Allah untuk memilih untuk dijadikan istri Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana ceritanya, Bapak sekalian? Jadi ceritanya Rasulullah itu pada saat itu beliau bercerita ataupun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, aku bermimpi, kata beliau ceritakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku bermimpi tentangmu, kata Rasul. Ya, itu selama 3 malam berturut-turut. Ini hadisnya sahih. Selama 3 malam berturut-turut, malaikat itu membawa kamu di sebuah bahasanya nopo tempat yang terbuat dari sutra. Kemudian malaikat itu datang membawa kepadaku, kemudian dia berkata, kata malaikat tadi, ini istri kamu. Itu kata malaikat. Subhanallah, memang dipilih apa? Ini istri kamu. Lah, ketika malaikat tadi mengatakan ini istri kamu, kata Rasulullah pada saat itu dia cerita kepada Aisyah, lalu aku buka, kata Nabi. Aku buka wajahmu, ternyata kamu. Ya, ternyata siapa? Ternyata engkau ya Aisyah di dalamnya. Jadi sebelumnya kan nggak ngerti, sing digoke sapa itu kan. Ternyata dibuka tiba siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Aisyah berada di dalamnya itu sampai tiga kali, Pak. Maka setelah itu Aisyah mengatakan, jika ini datang dari Allah, maka ini akan berlanjut. Dan ternyata betul, karena ini memang pilihan dari Allah, Allah yang memilihkan, ya, berikan isyarat kepada Nabi untuk menikahi Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka terjadi apa yang terjadi? Akhirnya Rasul nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu, Pak. Itu Aisyah. Jadi luar biasa ya, Pak ya. Ya, jadi nopo bahasanya ya langsung Allah memberikan apa isyarat tadi itu lewat mimpi. Ya. Kemudian kalau kita bisa mengambil hikmah, apa sih hikmahnya pernikahan Nabi dengan Aisyah? Umur 7 tahun atau umur 6 tahun nikah dengan Nabi. Apa hikmahnya? Ya.
Kalau kita melihat ataupun membaca apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa di sana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan harus kita pahami yang pertama adalah hikmahnya. Bapak Ibu sekalian, Nabi menikahi Aisyah itu kan bukan karena nafsu jasmani sebagaimana orang pada umumnya. Rasul menikahi Aisyah itu bukan karena kecantikan Aisyah, enggak. Karena memang Aisyah itu cantik banget. Bukan karena itu. Bukan karena apa? Keturunan bangsawan, enggak. Tapi itu murni Nabi menikahinya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada kemaslahatan yang sangat besar di balik itu semuanya. Apa itu Bapak sekalian? Aisyah radhiyallahu anha itu sejak kecil, Pak, memang terkenal beliau adalah wanita yang sangat cerdas, sangat jenius. Itu Aisyah. Sehingga dengan kecerdasannya ini, Pak, Aisyah itu banyak sekali merekam jejak kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Apalagi berkenaan dengan urusan rumah tangga, itu kan? Ya, kan yang lebih paham urusan rumah tangga, bagaimana urusan kamar itu ya mesti siapa? Istrinya Nabi mestinya. Ya, urusan ranjang istri itu kan yang paham siapa? Istrinya Nabi. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu kan tidak mudah untuk dijangkau, ya, dipelajari ataupun diperoleh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya hadirnya Aisyah itu untuk merekam jejak kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Aisyah itu cerdas orangnya. Bahkan beliau ini urutan nomor 4 dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang pertama itu kan siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat siapa? Aisyah radhiyallahu anha. 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Cerdas kan? 2210 hadis. Ini awake dhewe kira-kira berapa hadis yang dihafal? Sito yo kadang lali kok. Aisyah subhanallah, Pak. Dan tidak lupa Aisyah itu, tidak lupa. Dan beliau hafal betul menceritakan apa yang beliau dengar, apa yang beliau lakukan ya bersama dengan Nabi. Ya. Ini bukan sembarang orang, memang ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhunna. Itu kecerdasannya ya Pak, Aisyah. Kemudian hikmah yang kedua, Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu nikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Sehingga kata para ulama, bulan Syawal ini bulan baik. Bulan baik untuk menikah. Ya orang Jawa bulan apa, Pak? Bulan baik bulan apa? Kata para ulama, bulan Syawal itu bulan baik untuk menikah. Nek jenengan mau nikah, yang kedua, yang ketiga, bulan Syawal itu sunnah. Ya, bagus. Ya kan? Di bulan Syawal. Ojo pas Ramadan. Nikah pas Ramadan. Ya, nikah di bulan Syawal kan harus beres tuh. Kalau bulan Syawal kan beres. Tapi puasa 6 harinya kan harus beres gitu kan. Ya, nikah di bulan Syawal itu dan sunnah
Ya, kenapa? Karena Rasul nikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal lah. Sehingga inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil akan kesunahannya. Ya, karena Rasul nikah di bulan Syawal. Rasul menikah di bulan Syawal di kota Mekah, kemudian mencampuri ibunda Aisyah itu juga di bulan Syawal di kota Madinah. Spesial memang. Sunnah ya Pak ya. Sunnah. Ya, dan ini juga membantah keyakinan bangsa Arab pada saat itu yang menjadikan Syawal itu sebagai bulan pantangan. Kayak nek nikah mesti terjadi apa-apa, mesti gitu kan. Kata mereka begitu. Lah, ternyata Rasul nikah dengan Aisyah enggak ada apa-apa kok gitu kan. Nek kayak kata orang Jawa itu nek di bulan apa ini ada nek nikah kira mesti apa? Tapi ada enggak kira-kira nek nikah di bulan apa? Surah. Kira-kira ngapa Pak? Kenapa Pak kalau bulan Surah? Ada pantangannya orang Jawa gitu. Orang Jawa. Makanya enggak nikah di bulan Suro. Nek nikah di bulan jenengan nikah di bulan apa? Syawal. Syawal. Berarti mau nikah kedua ini. Amin. Bulan Syawal. Sunnah ya. Sunnah. Ya. Bulan kata para ulama itu bulan apa? Bulan baik, ya, bulan kebaik. Ini sekali lagi yang dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil akan kesunahannya menikah di bulan Syawal. Sekali lagi ini membantah keyakinannya orang-orang Arab jahiliyah, ya, nikah di bulan Syawal mesti terjadi sesuatu. Nek mesti terjadi sesuatu itu kan ada unsur-unsur negatif mungkin ya meninggal. Ini waya meninggal toh. Kan begitu kan? Mesti yo nek nikah mungkin tapi nek nikah di bulan Syawal kata mereka ini mesti pedot gitu ya. Mungkin lah buktinya Rasul enggak masalah kok gitu kan. Ya Rasul enggak masalah. Enak saja enjoy saja sakinah mawaddah warahmah. Nah ini dijadikan bantahan ya bahwasanya nikah di bulan Syawal itu tidak apa-apa. Tapi insya Allah orang Jawa insya Allah nikahnya di bulan Syawal kelihatannya rata-rata banyak ya di bulan Syawal ya. Betul ya Pak ya? Bulan Syawal. Berarti ya sunnah Pak, sunnah. Jangan enggak apa-apa juga melangsungannya juga enggak apa-apa. Tapi jangan lupa ngundang-ngundang sama saya nanti. Jadi begitu Pak ya. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Yang nomor 4 walam yatazawwaj bikran ghairaha, dan Rasulullah tidak nikah dengan gadis kecuali selain beliau. Artinya Rasul itu istri Nabi semuanya itu kan apa? Janda. Yang gadis itu cuma Aisyah radhiyallahu anha. Namanya bikrun. Ya masih gadis ya, bikrun masih gadis ya. Yo tadi itu umur 6 tahun ke 6 tahun 7 tahun yo gadis lah. Wadakhala biha fil madinati, sudah kita jelaskan tadi beliau mencampurinya ketika berada di kota Madinah berumur berapa? 9 tahun, berumur 9 tahun. Kemudian bab yang berikutnya, nomor yang berikutnya, wafatu ammihi, kewafatan atau paman Nabi wafat. Siapa yang dimaksud di sini? Abu Thalib itu bapaknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Ya. Abu Thalib, Abdul Muthalib. Abu Thalib itu berarti saudara dengan siapa? Dengan bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah. Jadi saudara ya Pak ya? Jadi saudara. Ya. Wafatu ammihi, wafat paman beliau. Yang pertama, ba'da wafati Sayyidah Khadijah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, binahwi syahrin,
perkiraan kira-kira ini sekitar 1 bulan dalam kitab ini. Tuwaffiya ammuhu, maka wafatlah paman beliau Abu Thalib yang bernama Abu Thalib. Fahazina alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga sangat-sangat bersedih, Pak, dengan wafatnya sang paman. Jadi berkisar berapa ini? 1 bulan. 1 bulan. Berarti Khadijah dulu, kemudian paman beliau. Tetapi sekali lagi, kalau saya baca di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, di sana disebutkan Abu Thalib itu ini agak berbeda, Pak, memang. Berarti kan para ulama berbeda pendapat, ya. Ahli sejarah berbeda, ya wajar lah. Yang penting bukan kita yang berbeda pendapat. Ya, kita keliru nih berbeda nanti. Ya, biar ulama yang berbeda. Ya, bahwasanya Abu Thalib itu meninggal 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah. Berarti duluan Abu Thalib. Dengan kalau dalam kitab ini Khadijah dulu berperang 1 bulan baru pamannya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah tadi, ya, siapa dulu yang meninggal? Pamannya, kemudian berselang 3 bulan baru wafat Khadijah. Di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa Abu Thalib itu meninggal di bulan Rajab 10 kenabian. Ya, intinya Khadijah meninggal di 10 kenabian, Abu Thalib juga meninggal di 10 kenabian, sama-sama ya. Sama-sama di 10 kenabian. Bayangkan, Pak. Berturut-turut, Pak, ya. Ya. Artinya Khadijah meninggal dulu atau Abu Thalib meninggal dulu, yang penting kan 10 kenabian. Musibah ataupun istilahnya ujian yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ya berturut-turut. Dan apalagi kata para ulama, beliau meninggal, Abu Thalib itu meninggal itu 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan sebagaimana yang sudah kita jelaskan itu. Di mana pemboikotannya? Di lembah Syi'ib. Ya, nah, sudah diboikot ya 3 tahun itu kan kurang lebih itu. Ya, baru keluar 6 bulan sang paman meninggal. Luar biasa. Ya, Nabi subhanallah sangat bersedih dengan meninggalnya sang paman. Kemudian yang kedua, wasamma dzalikal amal husni. Wasamma dzalikal an, sehingga tahun itu oleh beliau dinamakan sebagai tahun amal husni, tahun kesedihan. Berturut-turut, Pak. Orang yang beliau sayangi, ya, orang yang beliau cintai kan itu kan, dan 2 orang ini kan yang menjadi bemper dakwah kan, yang membantu Nabi, yang menghalangi siapapun yang mengganggu Nabi, maka 2 orang ini akan berada di depan. Meninggal, Pak. Ya. Gimana coba? Ya, itu ya dari Allah tentunya, meninggal ya memang takdir. Tapi kan ya Rasulullah ya sedih banget sehingga beliau mengatakan na'amul husni, tahun kesedihan. Kenapa beliau menamakan sebagai tahun amul husni? Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammahu, karena di tahun yang sama pamannya kemudian istri beliau itu meninggal. Ya. Ini kan peristiwa ini kan terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 10 kenabian. Ditambah lagi gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy setelah wafatnya Abu Thalib, setelah wafatnya Khadijah. Sehingga nantinya dijelaskan dalam sirah ini, insyaallah pertemuan yang akan datang, itu sampai Nabi harus pergi ke Taif. Ya kan? Ini kan kisahnya sangat terkenal sekali, kisahnya Nabi ketika beliau pergi ke Taif. Bertumpuk-tumpuk, Pak, kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ammu isanya sambun. Tinggal berapa?
2 menit. Oh, berarti ini nanggung ini. Saya baca sedikit saja ya. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi ar-rasul illa annahu lam yantiq bisyahadati ila akhir lahdatin min hayatihi. Wa kana ammu adalah pamannya siapa ini? Abu Thalib. Ya'taqidu, dia percaya sebenarnya, dia tahu dan meyakini sidqa ma ja'a bihi ar-rasul. Ya, dia tahu sebenarnya akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi, bahwasanya yang dibawa oleh Nabi itu benar. Risalah yang dibawa oleh Nabi itu benar. Ajaran yang dibawa oleh Nabi itu benar. Tetapi beliau illa annahu lam yantiq bisyahadah, tetapi beliau tidak mengucapkan dengan lisannya, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Kenapa seperti itu? Khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena takut celaan dari kaumnya Quraisy. Ya, luar biasa, Pak. Nek kalau kita bahasakan, kalau kita pahami ataupun kita mengambil hikmahnya, inilah yang dimaksud dengan mahalnya hidayah. Abu Thalib itu dekat, Pak, dengan Nabi, dekat banget. Dan Abu Thalib itu ngerti Nabi itu adalah manusia yang sangat jujur, yang tidak pernah berdusta. Dan Abu Thalib itu menyaksikan ya tentang ataupun hal-hal yang ajaib yang dialami oleh Nabi. Dan Abu Thalib itu ngerti bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah ajaran yang hak, yang benar. Tapi apa yang terjadi? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, maka dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah mahalnya hidayah, Pak. Jadi hidayah itu bukan karena kepintaran seseorang, enggak. Bukan karena ngerti dan pahamnya dia kepada kebenaran, enggak. Banyak orang yang paham kepada Islam itu, tapi dia tidak beriman. Ya, dia tidak mendapatkan ataupun belum mendapatkan hidayah. Maka kita bersyukur ini, Pak, sudah berada di dalam agama Islam. Iya dah, lahir dari perut wanita muslimah, ibu kita muslimah, bapak kita muslim, kita hidup di lingkungan muslim, masyarakat muslim, bergaul di masyarakat muslim, ikut pengajian juga, betul kan? Luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mahalnya hidayah. Maka anak hidayah ini mahal, Bapak Ibu sekalian, maka mari kita pertahankan dengan sekuat mungkin agar dia tidak lepas dalam diri kita. Islam ini jangan sampai lepas ya. Walaupun Abu Thalib itu dekat dengan Nabi, tapi tidak mendapatkan hidayah. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sampai itu, Pak. Ketika Abu Thalib itu meninggal, iya, ini pernah kita ceritakan, Abu Thalib mau meninggal, sudah mau meninggal, gitu kan? Akhir-akhir kehidupan Abu Thalib, maka Rasul datang mendekati Abu Thalib untuk mengajarkan Abu Thalib, "Qul ya ammi, wahai pamanku, qul, katakan, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah, kalimat yang akan aku jadikan untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Tapi ketika Rasul mengajarkan itu kepada Abu Thalib, karena memang la ilaha illallah itu kan ya bukan karena hafalan ya Pak ya, tapi karena apa? Yo iman, kan? Abu Thalib kira-kira hafal enggak kira-kira itu? Hafal banget, orang Arab kok, gitu kan? Ya orang Arab, gitu kan? Ya, qul ya ammi la ilaha illallah. Tapi ternyata di sampingnya Abu Thalib itu ada siapa? Abu Jahal. Ada sebenarnya Abu Umayyah. Kata Abu Jahal, Abu Thalib, kalau saya bahasakan itu kan, ya, apa kau tidak senang, tidak suka? Ya, apakah engkau benci dengan, ini bahasa saya tapi kurang lebihnya begitu, dengan ajaran siapa? Ajarannya
Muthalib. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi ketika Rasul mengajarkan itu, kurang lebihnya begitu ya Pak ya kalimatnya. Ketika Rasul mengajarkan itu la ilaha illallah, di sampingnya ini ada Abu Jahal, ngurusui istilahnya, ngurusui. Maka wafatlah Abu Talib dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, ya ada orang yang meninggal itu, yang di samping-sampingnya itu sing elek-elek sing ngajarkan sing ora elek, sing ora apik-apik, minggir dulu begitu kan. Dan sing ngajarkan itu yang bagus-bagus untuk mengajarkan apa? La ilaha illallah. Kan orang yang di sampingnya itu kan bukan hanya sekedar ngerumuni toh Pak, tapi apa? Ngajarkan, membantu untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukan malah guyon, bukan malah ngobrol. Itu pelanggaran gitu Pak ya. Seharusnya ya tadi itu ngajarkan, nuntun dia mengucapkan la ilaha illallah. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sirah kisah yang kita sampaikan tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.